Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan PPT tentang pembaruan Islam. Berikut videonya. Materi yang kita bahas: 1. Pengertian pembaruan Islam. 2. Latar belakang munculnya pembaruan pada Islam. 3. Tokoh-tokoh pembaruan Islam. 4. Tahapan-tahapan pembaruan Islam. 5. Pengaruh gerakan pembaruan Islam. 6. Faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam. Dan 7. Kesimpulan dari pembaruan Islam. 1. Pengertian pembaruan Islam. Apa sih pembaruan Islam? Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. 2. Latar belakang munculnya pembaruan Islam. Dalam usaha pembaruan ala barat atau sekulerisme, usaha pembaruan malah menjadi usaha pendangkalan dan pemusnahan ajaran Islam. Sedangkan pembaruan dimaksud Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan tetap menjaga esensi dan karakteristik ajaran Islam. Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaruan dalam Islam. Namun, dalam perjalanannya di dalam Islam terjadi perbedaan pandangan tentang bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti pembaruan dan atau modernisasi dalam Islam. Hal sedemikian itulah yang menyebabkan munculnya istilah kaum modernis dan kaum tradisionalis. Secara kasat mata terjadi dua sudut pandang yang berbeda. Lambat laun terlihat adanya benang merah yang bisa ditarik atau muncul titik temu dari dua pandangan tersebut yang bisa ditarik, atau tentunya masih menyisakan pandangan yang berbeda pula, yaitu yang dimaksud dengan pembaruan dalam Islam bukan mengubah Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi justru kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama, dengan pengalaman-pengalaman yang murni tanpa terkontaminasi paham-paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. 3. Tokoh-tokoh pembaruan Islam. A. Pembaru dari India. 1. Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Beliau memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal Sufi. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah tersebut. 2. Syed Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru dari India, yaitu Syed Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Beliau memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Beliau pernah bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya masih 18 tahun. 3. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Beliau belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Kemudian beliau masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. Kemudian pada tahun 1908 beliau kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Dan hingga pada tahun 1930 beliau dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. B. Pembaru dari Mesir. 1. Rifah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta.
Beliau mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Kemudian, beliau menyelesaikan studinya pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. 2. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah memulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kliennya dan akhirnya menempuh perjalanannya ke Mesir. C. Pembaru dari Turki. 1. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, serta sastra Turki dan sastra Persia. 2. Namik Kemal 1840 sampai 1888 Masehi. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan. Namik Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya. Beliau dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Beliau tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 4. Tahapan-tahapan pembaruan Islam. 1. Revalisme pramodernis. Model gerakan ini timbul sebagai reaksi atas merosotnya moralitas kaum muslim. Waktu itu masyarakat Islam diliputi oleh kebekukan pemikiran karena terperangkap dalam pola tradisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 2. Modernisme klasik. Di sini pembaruan Islam termanifestasikan dalam pembaruan lembaga-lembaga pendidikan. Pilihan ini tampaknya didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan baru. 3. Revivalisme pasca modernis. Pada tahap itu, kombinasi-kombinasi tertentu antara Islam dan Barat masih dicobakan. Bahkan ide-ide Barat, terutama di bidang sosial politik, sistem politik maupun ekonomi, dikemas dengan istilah-istilah Islam. Gerakan-gerakan sosial dan politik yang merupakan aksentuasi utama dari tahap ini mulai dilansir dalam bentuk dan cara yang lebih terorganisir. 5. Pengaruh gerakan pembaruan Islam. 1. Pada tahun 1903 Masehi, murid-murid dari Ahmad Khatib Minangkabawi, seorang ulama besar Indonesia di Mekah, kembali dari Tanah Suci. Murid-murid beliau inilah yang menjadi pelopor gerakan pembaruan dan akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia. 2. Muncul berbagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20, baik yang bersifat keagamaan, politik maupun ekonomi. 6. Faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam. 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas kekurangannya kami mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.